Ya, baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran dalam berusaha, baik usaha untuk dunia maupun akhirat ya. Usaha itu untuk sesuatu yang baik tuh usaha tuh pasti susah ya. Mau masuk surga harus sholat 5 waktu, harus beribadah gitu kan ya. Untuk dapat sesuatu yang baik itu pasti susah jalannya ya. Ada aja godaannya gitu. Terus dalam mata kuliah ini kita berusaha untuk bisa mengembangkan diri ya, supaya bisa lebih mahir dalam menerjemahkan eh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ya. Terus kemarin sudah diberikan gambaran ya, di pertemuan pertama tuh dikasih gambaran dulu nih tugasnya kayak gini loh gitu. Terus di pertemuan kedua setelah kalian colek-colek ya tugasnya kayak gimana itu saya jelaskan lagi, berharap tidak ada salah paham gitu ya terhadap pola pengerjaan tugasnya. Terus hari ini kalian sudah menyelesaikan ya pengerjaan tugasnya. Terima kasih banyak ya dalam eh, waktu kalian ya selama seminggu yang sibuk itu meluangkan sedikit waktu dan hatinya untuk ruang di hatinya untuk mengerjakan tugas ini ya, itu senang banget sih saya ya. Terima kasih, priceless ya. Dan ruang di hati setiap mahasiswa mengerjakan tugas itu ya beda-beda, ya nggak sih, nggak ya, ya beda-beda. Saya berusaha memahami itu ya. Ada yang punya ruang di hatinya luas ya untuk mata kuliah ini, alhamdulillah, terima kasih. Tapi ada juga yang tidak bisa menyisakan ya, meluangkan ruang di hatinya banyak-banyak gitu ya, karena ruang di hatinya itu dipenuhi dengan hal yang lain gitu. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah? Ya pasti ya. Setiap hari pasti ada kayak gitu. Dan sekarang walaupun kalian ada di sini ya, tapi masing-masing orang juga pasti punya apa ya, eh, punya kendalanya masing-masing gitu. Jadi persepsinya juga pasti berbeda ya. Mari kita berusaha masing-masing ya supaya bisa eh, apa ya, memaksimalkan persepsi kita, memaksimalkan penerimaan kita hari ini. Ya, selain penerimaan ini outputnya juga ya. Ya, terima kasih. Terus sebagai apa? Konfirmasi sebentar. eh, saya cek itu di Google apa namanya, di Google Classroom-nya itu ada 3 orang yang belum submit. Sebenarnya udah submit, sebenarnya kayaknya sih udah submit, tapi belum ternyata. Jadi ada 3 orang ya. eh, Nanti mohon diperhatikan mengenai submission-nya ya. Tolong bekerja sama supaya di Google Classroom itu bisa terlihat sudah mengumpulkan. Nah, kalau ada kendalanya itu kadang dari kalian, kadang juga dari saya gitu. Jadi kita saling mengecek aja ya. Itu 3 orang lagi sih. Tapi kalau di Google Form-nya itu udah semua kayaknya ya. Makasih banyak. Oke, okay. Terus saya akan share screen-nya. Ya, oke. Okay. Ya, biasanya eh eh kuliahnya pakai ini, saya pakai, kalau di sini pakai Microsoft apa ini namanya, Notes ya. OneNote kalau nggak salah. Ya, jadi
Halo, apa kalian di sana? Saya jadi kesepian. Maaf. Ya, oke. Kita akan mulai ya. Udah mulai dari tadi sih. Pertama, saya mau sampaikan hal-hal yang saya sadari ya, terus mengenai pengerjaan tugasnya ya. Pertama, banyak yang mendengarkan audio, kemarin juga udah denger sih, ya, lebih dari 7 kali dan itu ya tidak apa-apa ya. Bukan berarti yang banyak dengar nggak bisa apa namanya? Bukan berarti ini saya nulis apa ya? Yang banyak dengar nggak bisa tangkap info dengan baik. Oh, maksudnya bukan berarti apa ya? Saya nulis apa sih ini? Bukan berarti apa namanya? Ada yang salah dengan diri kalian gitu loh, bukan begitu. Tapi memang namanya kemampuan menangkap informasi itu bukan hal yang sudah menempel di diri kita dari dulu gitu kan ya. Dalam bahasa Indonesia juga kan sama ya. Jadi mohon tidak terlalu ambil hati ya kalau waduh gue dengerinnya sampai 7 sampai sampai 10 sampai 12 kali juga tetap tetap cengok nih gitu ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya setiap orang punya prosesnya masing-masing, tinggal kita berusaha maksimal aja ya. Terus saya lihat banyak kesalahan, nggak banyak sih sebenarnya, sorry agak berlebihan nulisnya ya. Ada kesalahan penulisan dalam kalimatnya ya, bahasa Indonesianya ada telepon ya, kan sebenarnya telepon. Kenapa sih pakai? Nah, ini ada gaya penerjemahannya sih ya, gaya penerjemahannya yang kasual ya. Nanti kita lihat ya, apakah memang harus nggak apa-apa kasual atau harus bagaimana gitu. Nanti kita ngobrol. Terus ada dikatakan, harusnya di itu sebagai imbuhan digabung sama kata kerjanya ya, dikatakan digabung. Digabung juga digabung ya, di sama gabung. Diucapkan juga sama. Di bahasa Jepang, maksudnya dalam bahasa Jepang itu ya. Berarti kalau ini di-nya dipisah ya. Jadi mohon dalam penyelesaian tugasnya bahasa Indonesianya juga ya diperhatikan. Jangan mentang-mentang bahasa Indonesia jadi lengah gitu ya. Mohon ketika kalian bekerja sebagai penerjemah profesional kan ini yang dilihat ya. Bahasa Indonesianya kayak gimana nih? Kalau misalnya nggak sesuai dengan kaidah kan juga nggak bisa diterima ya, susah ya. Bukan berarti saya sudah apa namanya sudah sempurna bahasa Indonesia saya. Penulisan juga kadang saya salah. Ya. Kadang justru karena kita native ya kita nggak paham gitu loh. Yang apa namanya hal-hal yang mungkin kita anggap kecil ya. Tapi sebenarnya nggak kecil gitu. Ya mulai sekarang kita tingkatkan kesadaran kita terhadap bahasa ibu kita ya. Oke. Terus dari terjemahannya juga ada yang terlewat gitu ya, yang tidak diterjemahkan ya. Mungkin ya banyak kendala yang kalian hadapi ya. Mungkin nggak baca dengan teliti atau gimana ya, macam-macam ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, masing-masing persepsinya itu bisa beda-beda setiap waktu, setiap ngerjain tugas ya. Persepsinya itu bergantung sama ruang di hati masing-masing kalian ya. Kalau sedang bisa meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan ruang di hatinya itu maksimal, persepsinya juga jadi maksimal, jadi capaian tugasnya juga begitu ya. Ya makanya kalau misalnya kita dibilang kamu tuh harus ngerjain ini sepenuh hati gitu, maksudnya begitu. Sepenuh hati itu ya meluangkan ruang di hatinya untuk itu gitu, fokus ke situ, tidak untuk yang lain dulu gitu ya. Itu maksudnya mungkin. Oke, terus sepertinya masih ada mahasiswa yang belum paham prosedur atau teknis pengerjaan tugasnya ya. Jadi ada mahasiswa yang di setiap Google Form-nya itu di copy paste semua jawabannya gitu. Jadi saya agak repot juga sih. Ya, jadi nanti setiap itu isinya per kalimat aja ya, mohon kerjasamanya ya. Jadi supaya memudahkan kita. Eh, Kenapa saya memilih prosedur itu Google Form ya, supaya saya bisa melihat kan nanti Google Form itu bisa saya unduh ya jadi Excel. Nah kalau saya lihat di Excel itu nanti saya bisa lihat kecenderungan kalian menerjemahkannya seperti apa gitu ya, lebih mudah melihatnya.
memberikan feedbacknya juga jadi lebih mudah gitu. Hanya saja prosedur ini bukan berarti udah pasti gitu loh. Eh, saya siap mendengarkan keluh kesah kalian juga dalam ketika kalian mengerjakan tugas itu gitu ya. Oke. Jadi itu yang saya sadari beberapa hal ya mengenai ketika membaca ya tugas yang kalian submit. Nah, sekarang saya pengen dengar cerita dari kalian. Ya, silakan bisa cerita apa kendalanya. Boleh curhat ya. Silakan curhat mode on. Silakan. Ada yang mau cerita? Boleh cerita dong. Gimana tadi? Gimana kemarin? Ada yang mau cerita? Silakan. Kesulitannya apa? Oke. Kesulitannya apa ya? Ya, oke. Sensei. Ya, silakan. Alhamdulillah. Kayaknya yang tadi submit nggak sesuai per kalimat itu saya deh. Terima kasih Sally. Sally ini ya. Iya. Iya. Iya, Sen. Mohon Jadi maaf. pas ujian gitu kan kayak sambil translate gitu karena lihat di bawahnya masih ada kosong kan tanpa sadar tuh kayak langsung kasih koma terus langsung ke bawah gitu loh sampai Iya, iya, iya. yang nomor terakhir itu. Oke, nggak apa-apa Sally. Lain kali hati-hati ya. Makasih udah 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 ngobrol. Iya, saya menghargai sekali keterbukaannya ya. Terima kasih. Pengakuan dosa. Enggak, bukan dosa juga sih. Makasih banyak. Silakan yang lain boleh cerita gimana susahnya. Pakai Google Translate nggak? Pakai cuman dikit Sensei. Pemakai dia nih, pemakai. Dikit buat apa? Gimana? Buat download DPL. Aduh. Ya. Gimana tuh? Pakai apa aja kalian nerjemahinnya? Saya cuma 1-2 kata doang kalau buat Google Translate-nya Sensei. Oke, kata apa tuh kalau boleh tahu? Apa ya? Ini saya lupa kemarin pakai buat apa. Oke. Pakai buat apa? Sip ya, boleh. Terima kasih ya Fajrul ya. Ada lagi yang lain? Ada yang chat juga nih. Boleh silakan chat juga boleh ya. Sufi, pelafalannya ada yang mengecoh Sensei, apa tuh? Yang mana tuh? Nanti kita sama-sama dengar lagi ya. Terus iya Sensei. Ya. Itu kan mosi-mosi itu kan kayak dipersingkat gitu ya Sensei. Kan yang dari mosi-mas itu kemarin saya sempat bingung translate gimana gitu. Jadi saya tetap taruh mosi-mosi sama mosi-mas seperti itu. Itu sempat bingung itu gimana translate biar enak gitu loh. Kan kalau saya gampang halo gitu. Cuma kan pas di mosi-mas ini bagaimana gitu. Halo gitu ya. Jadi ada yang tidak tersampaikan sebenarnya. Oke, makasih Gofur. Hai. Sip, dari Mary, menyusun kalimat bahasa Indonesianya supaya sesuai dengan bahasa Jepangnya. Lumayan sulit Sensei. Iya betul ya. Penyesuaian bahasa Indonesianya itu yang sulit juga sih. Kadang kita sulit menyusun bahasa Indonesianya justru ya. Oke, makasih Mary. Ada yang lain silakan. Ada beberapa kata yang ditranslate ke bahasa Indonesia jadi bingung Sensei. Contohnya kayak moshimas itu kan kalau di bahasa Indonesia maksudnya nggak ada kan kata moshimas di bahasa Indonesia. Itu aku sempat open translate di Google. Moshimas tuh Indonesianya bahasa Inggrisnya itu I say. Jadi teks kemarin itu aku tulisnya moshimas tuh aku berkata. Aku nggak tahu itu benar apa enggak karena moshimas sendiri di Indonesia nggak ada.
Sip, sip. Makasih Zahra udah cerita ya. Makasih banyak ya. Kadang sulit ya buat bercerita seperti itu, membuka diri ini. Ya saya kayak gini loh gitu. Itu susah sih ya. Jadi saya menghargai sekali ya. Kayak Mary, terus Sufi, Fajrul, Gofur ya. Sally udah ngaku gitu. Saya kayaknya sensei gitu. Makasih banyak. Zahra juga makasih ya. Seneng sih, maksudnya bukan seneng gimana, tapi kalian bisa ngobrol gitu ke saya tuh seneng banget ya. Karena susah ya buat kayak gitu. Dari Rifki, belum biasa dengan terjemahan secara lisan sensei. Pemilihan kotobanya agak sulit ya. Mungkin pemilihan kotoba dalam bahasa Indonesianya justru ya yang sulit ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain mau cerita barangkali? Ya, kalian bisa cerita apa saja tanpa takut dihakimi oleh saya. Saya nggak menilai sekarang ya, kita ngobrol aja. Oke, ada lagi? Silakan. Oke ya, baik, makasih ya. Mungkin sudah terwakili kali ya. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi, nah, setelah, sorry. Oke. Terus, nah ini saya sudah tuliskan ya teksnya ya. Nah, sekarang kita dengarkan suaranya, audionya. Mana itu? Oh ini, coba deh. Kedengeran nggak sampai sono? Sampai sono. Enggak, Sensei. Nggak kedengeran ya? Belum, Sensei. Oke, sebentar. Saya harus share apanya dong? Ongseo Kyoyu. Coba deh. Kedengeran nggak? Terdengar sensei. Jelas nggak? Jelas ya? Jelas. Oke. Ichi. もしもし。電話をかけるとき、日本語では、まずはじめに、もしもしと言いますね。どうしてもしもしというのでしょうか。もともとは、電話の相手に、これから何か言いますよ、という意味で、申しますと言っていました。それが、長くて言いにくいので、だんだん短くなって、もしもしになったと言われています。ところで、日本で電話が使われるようになったのは、100年以上前の明治23年です。はじめの頃は、電話をかける人は、もしもしではなく、まず、おいおいと相手に声をかけてから話を始めたということです。Bosan kali ya dengerinnya. Mana sih kameranya? Oh itu. Ya, udah bosan ya dengerinnya ya. Nah, oke. Jadi ini teksnya ya. Jadi makanya saya sediakan 6 itu karena dalam pemahaman saya itu ada 6 seperti ini ya, 6 kalimat gitu ya. Tapi ya kalau mendengar itu kan setiap ya tadi balik lagi ke persepsi ya, itu beda-beda. Jadi nggak apa-apa, asal ada aja masuk jawabannya gitu ya, jadi nggak masalah. Nah terus hari ini saya mau menyajikan seperti ini ya. Jadi feedbacknya itu seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya. Ini ada yang chat lagi. Kalau menurut saya kata moshimas di teks ini tidak perlu ditranslate karena inti dari teks ini itu moshi-moshi yang berarti yang berhubungan dengan moshimas dan oi-oi tidak perlu ditranslate, betul ya. Kalau saya juga setuju sih dengan punya Rizal ya. Karena bakal aneh kalau ditranslate kalau dibahas maksud dari moshi-moshi, iya. Jadi nanti benang merahnya terputus ya. Jadi nggak nggak nyambung jadinya, iya. Kita kan mau ngejelasin kata moshimas itu ya, moshi itu dari mana sih gitu ya. Makasih Rizal, ya saya juga punya pendapat yang sama sih.
Terus kalau misalnya itu diterjemahkan jadi halo, ini kan ada nih terjemahannya. Ada juga sih yang halo, ada juga yang apa ya? Ada yang ditulis pakai ini ya, moshi, pakai apa? Pakai ini moshi gitu ya. Nah ini menurut kalian gimana? Moshi. Jadi ditulisnya itu pakai hiragana seperti ini. Apakah oke atau harus pakai? No problem sih sebenarnya. Itu ya. Ada pendapat yang lain? Ya, jadi kalau misalnya kita yang baca ya itu ya memang tidak ada masalah, tapi masalahnya adalah kita menerjemahkan ini kan tujuannya untuk dibaca oleh orang Indonesia ya, dan ada kemungkinan orangnya itu nggak paham hiragana katakana gitu. Jadi kalau misalnya tetap digunakan hiragana seperti ini, beresiko ya, resikonya adalah tidak bisa dibaca oleh misalnya orang Indonesia yang nggak paham bahasa Jepang gitu. Kalau kita yang baca sih nggak masalah ya, kita bisa mengenali itu, mengidentifikasi oh itu moshi gitu ya. Tapi kita juga harus berpikir bahwa apa yang kita translate ini adalah ditujukan untuk orang Indonesia yang mungkin tidak bisa membaca, tidak paham ya, tidak belajar bahasa Jepang gitu. Jadi ada resiko seperti itu, resiko tidak ini apaan sih gitu ya, nanti seperti itu. Jadi nggak target tujuan kita tidak tercapai gitu. Ada resiko seperti itu. Nanti silakan kalau ada pendapat yang lain boleh ya. Jadi bukan, sekali lagi saya tegaskan, saya bukan satu-satunya sumber pengetahuan di sini ya, kita bisa saling berbagi pengetahuan. Terus seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya tidak memiliki kemampuan untuk memberikan feedback satu persatu gitu, satu mahasiswa satu gitu ya. Karena jumlahnya banyak di kelas ini ya, ada 37, dan kalau saya kasih feedback ke satu-satu itu saya akan kehilangan hidup saya sebagai seorang manusia yang normal gitu ya. Jadi seperti halnya saya juga berusaha memahami kalian ya. Saya berharap saya juga bisa mendapatkan pengertian yang sama dari kalian gitu ya. Bisa feedbacknya dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi secara umum ya. Nanti saya pick up beberapa hasil terjemahan dari yang sudah kalian submit. Nah itu kita bicarakan resikonya gitu ya. Apakah ini beresiko atau tidak begitu. Ya. Oke, untuk judulnya seperti yang tadi Rizal ya sampaikan ya, betul ya, lebih baik tidak di translate ya. Itu sangat karena ya yang dibicarakan adalah kata moshi-moshinya itu ya, moshimas atau oi. Nanti kalau diterjemahkan jadi kehilangan benang merahnya. Moshimas itu dari mana? Sebenarnya kalau paham itu kalau dituliskan pakai alfabet ya, moshimas, moshi gitu. Jadi orang yang membaca itu bisa melihat oh ada hubungannya. Tadinya moshimas jadi moshi disingkat gitu ya. Jadi memendek gitu ya. Nah, orang yang baca hasil terjemahannya itu bisa melihat benang merah itu. Nah, kalau diterjemahkan jadi hey misalnya ya. Jadi halo gitu ya misalnya. Itu membaca hasil terjemahan itu akan kehilangan benang merahnya gitu ya. Oke, sama halnya kalau kita lagi menerjemahkan kata misalnya bahasa Sunda misalnya ya, ujug-ujug toyunoa Sunda gode ya totsuzen toyu imi desu misalnya ya. Kan nggak mungkin totsuzen toyunoa totsuzen toyu imi desu gitu. Kalau diterjemahkan ya nggak nerjemahin apa-apa. Ya seperti itu kira-kira. Oke, nanti kalau ada yang mau berkomentar, bertanya, silakan dipotong aja pembicaraan saya.
Oke, terus di sini ada yang saya biru-birukan. Nah, biru-biru ini saya tandai sebagai satu poin yang mungkin penting di sini gitu ya. Nah, terus Dewa Kakeru itu sebenarnya apa sih? Dewa Kakeru? Mengangkat telepon. Mengangkat telepon. Mengangkat telepon ya. Saya menelpon. Ya. Jadi kalau mengangkat telepon kan ada yang nelpon ya berarti ya. Denwani deru. Ya, jadi kalau mengangkat telepon tuh ada yang nelpon baru kita angkat teleponnya. Halo gitu ya. Nah, kalau Dewa Kakeru itu misalnya apa ya? Ano hito ni denwa o kakete kudasai. Nah, kan tidak anu hito ni denwa o kakete kudasai itu berarti teleponlah orang itu gitu kan ya. Intinya gitu. Nah, jadi bukan mengangkat atau menerima telepon ya denwa o kakeru itu. Nah, kalau menerima atau mengangkat telepon itu dalam bahasa Jepang seperti yang tadi disampaikan Fajrul ya denwani deru ya denwani deru agak aneh sih nggak masuk ini ya logika bahasa Indonesia ya keluar di telepon gitu ya denwani deru tapi begitu adanya ya jadi ada konsep yang berbeda antara deru dalam bahasa Jepang sama keluar dalam bahasa Indonesia ya ada pola pikirnya tuh beda gitu. Nggak sama jadi kadang kita harus menerima kondisi seperti itu ya kok beda sih terus kan kita nggak mungkin menyamakan gitu ya nggak bisa karena ya sudah begitu adanya kita harus menerima ya. Kalau mau mempertanyakan boleh sih nggak apa-apa mungkin misalnya mau dijadikan penelitian gitu kenapa mesti Dewani Deru gitu ya mungkin bisa dicari tahu ya dalam penelitian oke. Jadi itu ya pertama mengangkat ini agak mungkin perlu diperhatikan ya. Jadi sebenarnya Dewa Kakeru itu adalah melakukan panggilan telepon gitu ya. Bagian di situ. Terus ada juga yang mungkin kesulitan dengan ne di sini ya. Jadi ne ini apaan sih gitu. Ini apa ya kira-kira? Pertanyaan atau bukan ya? Menurut kalian gimana? Pertanyaan atau bukan? Gaya bahasa. Ya, gaya bahasa ya apa dong gaya bahasa itu? Mungkin semacam penekanan sensei. Toimasne-nya itu. Ya, Untuk ini menanyakan Meminta soal bahasa. persetujuan atau gitu. Persetujuan. Ya, jadi apa? Sebentar. Kok nggak bisa? Oh ini. Ya, jadi ne-nya di sini kalau dari seperti yang tadi sudah disampaikan temannya itu bukan pertanyaan ya, jadi semacam kayak konfirmasi tapi sebenarnya nggak butuh jawaban gitu ya. Moshi moshi to iimasu ne gitu. Ya, terus ada juga yang mungkin kesulitan ya memahami apa menyusun memilih kata-kata jadi di bahasa Jepang bilangnya moshi-moshi ini lebih ke bahasa kasual sebenarnya bahasa lisan ya jadi ada mungkin yang kesulitan mencari kata-kata yang pas juga banyak ya saya pikir termasuk saya juga ya waktu nerjemahin itu apa yang pas ya kira-kira gitu. Nah hanya saja kalau dilihat dari toimas nih ada ini ya terus ada toiyu no deshoka. Nah, kalau dilihat dari sini itu kan kita bisa lihat bahwa ini wacananya itu apa atau tuturannya itu yang formal begitu ya. Jadi bisa menilai dari situ. Terus ada juga yang ini pakai kata ganti orang. Ketiga ya ada kalian jadi pengen gitu ya. Jadi pengen bilang ini gitu ya. Iya nggak sih? Susah ya. Waktu terjemahin nggak ada kata ganti orangnya gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan mungkin kita udah biasa ya, kita udah biasa gitu, kita pakai kita. Kita udah biasa dengan kata ganti orang, tapi ketika dalam bahasa Jepang itu tidak menemukan itu. Nah, solusinya gimana itu ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya,
mungkin kalian pernah dengar kata ini imbuhan di ya, awalan di itu sebenarnya bisa jadi satu solusi sih ya. Awalnya dikatakan misalnya, atau hal pertama yang dikatakan dalam bahasa Jepang adalah gitu. Di itu bisa digunakan sebagai pengganti kata ganti orang ya. Gitu. Terus ada juga ini sebagai awalan memulai percakapan. Ini sebenarnya tidak ada di teks ya. Jadi di sini tidak ada. Jadi mungkin ini usaha yang bisa kita lakukan supaya pesan yang ada di sini itu bisa tersampaikan gitu ya. Hanya saja itu kadang beresiko memunculkan resiko baru. Jadi dan kita juga saya nggak bisa bilang parameternya kayak gimana sih pasnya gitu nggak. Saya juga sulit nggak bisa menentukan itu. Tapi dengan pengalaman ini ya diharapkan kita bisa mendapatkan apa ya semacam feeling gitu ya. Feeling supaya kita bisa meminimalisir resiko yang muncul. Oke, itu tadi mengenai kalimat yang pertama ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian sulit ini nerjemahinnya kayak gimana sih, pusing gitu ya. Nah, kita bisa memulai dengan literal translation. Mungkin kalau kalian belajar Indonesia Nihongo Nihonyaku itu sama Ari Sensei ya, itu udah belajar dasar-dasarnya kan ya. Ini kita bisa terjemahan secara harfiah dulu. Menelepon kan gitu. Waktu bahasa Jepang di gitu kan. Pertama Hajime ni apa itu ya? Awalnya gitu. Moshi berkata ya gitu. Nah, setelah dapat literal translation ini kan agak aneh ya kalau kita awalnya. Nah, setelah mendapatkan literal translation ini, baru kita melakukan penyesuaian gitu. Ini mungkin bisa. Ini enaknya gimana jadi? Jadi kalau mau tuh biasanya ya dari kok gitu. Dari sini dulu gitu kan ya. Gitu. Kira-kira gimana? Ini dijawab aja nggak apa-apa sih? Iya, nggak apa-apa. Silakan. Pada saat menelpon. Ya, pada saat boleh. Saat menelpon gitu ya. Dalam bahasa Jepang. Mulanya kita mengucapkan moshi-moshi. Allah. Kasian ya. Kalau nggak pakai kita gimana? Mengucapkan. Mulanya mengucapkan moshi-moshi. Bisa nggak? Mulanya mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Nanti jadi butuh. Karena mengucapkan itu siapa yang mengucapkan? Butuh subjek kan? Oh iya. Gitu. Jadi tadi itu saya udah kasih clue-nya. Diucapkan ya bisa. Ini bisa jadi solusi ya. Tapi mungkin butuh penyesuaian lagi gitu. Mulanya agak aneh sih. Ini juga masih agak aneh sih kalau menurut saya. Mulanya diucapkan moshi-moshi gitu ya. Nah, kalau sudah begini, nah ini udah jadi tahap yang kedua ya. Ini kan masih ada yang agak janggal gitu ya. Ya enggak? Apa perasaan saya aja? Gimana menurut kalian? Woi, pada ngapain? Everybody? Potongan katanya ya? Potongan katanya. Ya. Omaknya gitu. Ya, mungkin bisa.
Ya, jadi proses penerjemahan itu seperti ini. Kalau misalnya kalian bingung harus dari mana nih sensei gitu ya, boleh. Pertama literal translation dulu, terus diadakan penyesuaian. Sekali penyesuaian itu kadang nggak cukup ya, masih terasa janggal gitu ya. Nanti dilakukan penyesuaian yang selanjutnya gitu. Begitu. Jadi kadang sekali nerjemahin itu bukan berarti langsung dapat gitu ya terjemahannya ya. Sebentar. Gimana sih? Oke, ya sampai sini ada yang mau ditanyain dulu silakan. Nggak ada ya. Oke, waktunya. Sensei maaf. Silakan. Itu literal translation itu kayak jadi kalau misalkan kayak nyoba misalkan translate dari mungkin di atau mungkin dari Google Translate gitu. Jadi baru disesuaikan gitu itu masih bisa dihitung juga ya Sensei. Nah, masalahnya kalau kalian menggunakan mesin untuk itu kalian tidak bekerja gitu. Jadi kalian harus bisa memaksimalkan proses yang terjadi di dalam diri kalian gitu. Kalau misalnya yang terjadi kalau pakai Google Translate dulu nanti saya sesuaiin gitu ya. Itu sebenarnya menggoda banget sih, tempting banget ya proses itu ya. Betul. Cuman dalam perkuliahan ini itu tidak saya sarankan karena apa yang dihasilkan itu tidak berasal dari sini. Jadi nanti ke depannya kemampuan kalian memproduksi itu jadi berkurang ya. Jadi mungkin jadi nggak ada gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu. Makanya kenapa saya terus memastikan coba usaha aja sendiri ya, karena saya berharap nanti di akhir mata kuliah ini kalian punya dapat sesuatu gitu ya, nggak cuman jadi bisa pakai Google Translate dengan mahir gitu, bukan gitu, tapi dapat feel-nya gitu loh, dapat feel-nya, dapat tahu mesti dari mana saya menerjemahkan. Kan sekarang bingung nih, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah lama-lama mengerjakan pertama literal translation dulu, sedikit-sedikit harfiah dulu, habis itu disesuaikan sendiri, nanti akan dapat feel-nya, dapat rules-nya gitu loh. Kayak saya sekarang udah tahu ini harusnya dari mana dulu gitu. Karena udah biasa menangani ini gitu. Ya. Jadi kalau prosesnya seperti yang tadi disampaikan ya pakai Google Translate baru saya sesuaikan, itu benar-benar menggoda sih sebenarnya ya. Seolah-olah kita bisa menyesuaikan gitu. Itu yang bikin bahaya sebenarnya ya. Jadi godaan itu semoga bisa kalian ini ya tahan ya godaan. Semoga bisa tahan godaan. Ya. Kalau dalam penglihatan saya itu nggak akan kelihatan. Kalian kalau nggak ngaku itu saya nggak akan tahu itu Google Translate atau bukan gitu loh. Tapi masalahnya kita di sini coba mengembangkan diri sendiri ya, mengembangkan diri kita supaya kita dapat skill sesuatu gitu ya. Tidak berakhir cuman sebagai ya udah saya udah ngambil mata kuliah itu dan alhamdulillah dosennya baik saya jadi lulus gitu. Bukan cuman gitu doang. Kita tuh butuh skill buat hidup. Dan kadang ini itu berkaitan sama skill-skill yang lain gitu. Gimana kalian skill yang di atas itu gitu. Kognitifnya apa sih ya? Semacam memutuskan ini untuk saya kerjakan dengan otak saya sendiri itu. Keputusan itu yang penting, bukan masalah hasilnya. Gitu ya. Jadi saya mohon kalian bisa menyadari itu ya, bahwa hasil itu bukan segalanya di mata kuliah ini. Tapi gimana cara kalian menghasilkan itu yang penting. Itu yang saya khawatirkan gitu. Tadi yang disampaikan sama temennya ya, itu tempting banget sih, bener. Menggoda itu. Seolah-olah kita kerjakan sendiri, tapi sebenarnya enggak. Itu yang harus kita hindari ya. Kalau pada tahap tertentu ya, misalnya kalian sudah punya pengetahuan bahasa Jepang, gramaticalnya, kosakatanya, itu pada tahap tertentu yang sudah bisa dikatakan sudah punya kemampuan menyesuaikan
bahasa Jepangnya itu di level yang yang tinggi ya, itu bisa seperti itu. Ya, bisa menggunakan Google Translate dan bisa nanti pasti kalian aware sendiri, oh ini agak aneh nih gitu. Ada seperti itu ya. Jadi kalau sekarang ya seadanya nggak apa-apa. Ya, jadi nggak perlu yang mewah-mewah dulu. Pasti ngalamin kesulitan, kendala susah menyesuaikan ini, iya nggak apa-apa. Sedikit-sedikit kita kerjain gitu. Sedikit-sedikit kita berkembang. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Doshite moshi moshi to iu no deshou ka gitu ya. Jadi ini juga saya birukan karena penting ya. Kenapa kan gitu ya? Doshite kenapa? To iu no deshou ka. Kenapa? Nah, ini juga mungkin bingung ya, banyak yang bingung kenapa harus doshite moshi moshi janakia ikenai desu ka gitu ya. Nah, nanti bahasa Jepangnya jadi seperti itu kalau harus ya. Jadi agak beda sih nuansanya ya. Apa itu moshi-moshi? Nah, masalahnya kita sedang bukan mempertanyakan definisi dari moshi-moshi, tapi kenapa menggunakan itu kan gitu ya. Kenapa harus ngomong moshi? Iya, silakan. Saya boleh nanya yang tadi nggak? Boleh. Kan tadi kan udah dijelasin tentang Nina, Ene. Jadi yang tadi itu nggak boleh pakai bukan ya, Sensei? Bukan nggak boleh sih, tapi kalau misalnya gini ya, misalnya ketika kita mengangkat telepon, hal pertama yang diucapkan dalam bahasa Jepang adalah moshi-moshi bukan? Itu sebagai bahasa Indonesia menurut kalian gimana? Kalau ne itu kan, kalau dulu belajar di linguistik itu kan kayak gimana ya? Itu kayak kan gitu ya. yang Ya, betul. mengajak persetujuan gitu, Sensei. Betul. Kalau yang tadi itu kan kesan mengajak persetujuan tuh hilang gitu loh, Sensei. Oke. Ya, entah apa ya, maksudnya outputnya entah apa, tapi kalau misalnya dengan yang seperti ini, misalnya ketika kita bukan gitu ya, di ujungnya, itu sebagai bahasa Indonesia, saya timbul pertanyaan gitu, maksudnya itu oke atau enggak gitu bahasa Indonesianya gitu ya. Gitu. Jadi bukan masalah dari bahasa Jepangnya harus ada gitu ya. Kadang ya itu ada juga yang bisa yang tidak tertranslasikan gitu ya. Jadi sebentar saya lagi nggak fokus. Jadi di sini itu saya coba bertanya ke kalian juga sih sebenarnya, apakah ini sebagai bahasa Indonesia janggal atau enggak gitu. Kalau enggak janggal, kadang kita perlu bertanya juga sih ke orang lain, ya, pernah nggak lihat yang kayak gini gitu loh bahasa Indonesianya, gitu ya. Jadi itu yang perlu dipastikan sebenarnya. Mungkin bisa ada bentuk yang lain ya untuk ne ini ya, imas ne gitu. Oke, semoga ini ya Sally bisa menjawab pertanyaan Sally tadi. Oke, Sensei. Masih mikir juga sih. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, oke. Terima kasih, Sensei. Iya, sama-sama. Terus apakah benar halo? Saya lanjutkan ya. Apakah benar halo? Ya ini juga perlu diperhatikan ya. Ini kan bukan mempertanyakan ini benar atau tidak gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya. Doshite, kenapa? Ya, kenapa pakai ini kan gitu intinya ya. Mungkin bisa ke situ. Ada pendapat yang lain mungkin silakan. Ya, oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini
Nomor 3 ini juga apa namanya? Yang tadi ya ada yang ini mosimasnya itu pakai pakai kana dan kanji ya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ini beresiko karena dikhawatirkan ya tidak bisa diidentifikasi sama orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Jepang. Gitu ya. Kalau kita yang baca sih oke. Ya, terus ada yang mengartikan AIT ini jadi teman ya teman. AIT ini memang sih ada kadang bisa diartikan teman juga ya. Tapi kalau dilihat dari konteksnya ini tidak sedang membicarakan pertemanan ya, maksudnya tidak ada kaitannya. Jadi AIT ini bisa ada yang saran AIT ini apa bahasa Indonesianya? Lawan bicara. Ya, lawan bicara mungkin lebih netral ya ini lawan bicara. Oke. Nah, ini bagian yang paling sulit mungkin ya. Kompleks juga kalimatnya. Nah, ini tadi yang saya cerita ya, saya berkata. Nah, ini mungkin gini aja juga cukup ya justru. Jadi nggak perlu diterjemahkan. Gitu. Terus ya, jadi ceritanya saya jam 4 ini saya nggak bisa fokus karena jam 4, sorry ya. Jam 4 ini ada rapat besar ya, jadi apa namanya, saya belum bisa, bukan saya sensei, bukan ya, sorry. Oke. Iya, jadi mohon maaf saya belum bisa lanjutkan perkuliahannya ya. Nanti saya lanjutkan tapi tanpa kalian, mohon maaf. Karena sekarang saya harus menghadiri rapat, jadi saya hentikan dulu kuliahnya di sini ya, mohon maaf nanti. Ya, terus. Oke. Kaget. Lupa mute. Kaget. Ya terus. Saya serem juga kayak dimarahin. Ya, nanti feedbacknya saya lanjutkan, terus saya upload ke YouTube, nanti saya sampaikan melalui WhatsApp group ya, kayak gitu. Nanti dari feedback yang saya berikan dari diskusi yang tadi ya, dari diskusi yang sudah kita lakukan itu, berdasarkan itu silakan nanti kalian melakukan penyesuaian lagi, ya. Melakukan penyesuaian lagi, terus submit lagi ke Google Classroom, Google Classroom yang sama, nanti disubmit lagi, tapi yang bahasa Indonesianya aja, ya. Itu aja sih, ya. Tugas selanjutnya paham ya? Jadi nanti setelah Berarti ini ya Sensei, kita memperbaiki ulang translatan kita tadi. Betul. Jadi tadi kan kita udah sedikit ngobrol tuh. Terus nanti saya lanjutkan feedbacknya, terus saya selesaikan, saya upload ke YouTube, nanti kalian lihat ya. Nah, terus berdasarkan feedback tersebut, kalian lakukan penyesuaian lagi terhadap perbaikan ya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, perbaiki. Kalau ada yang kayaknya udah cukup nih gini, ya nggak apa-apa, biarin aja gitu. Jadi berdasarkan itu kita saling introspeksi ya, dan menuangkan hasil introspeksi itu ke perbaikan naskah terjemahannya dalam bahasa Indonesianya ya. Terus nanti ditulis di Microsoft Word atau WPS atau Google Docs ya. Terus disubmit ke Google Classroom yang sama gitu. Oke. Baik. Sensei, yang di submit yang translatannya itu ya? Translate-nya, terjemahannya aja. Oh, hai. Oke. Kira-kira sudah paham? Sudah ya, makasih banyak. Mohon maaf saya harus ikut rapat setelah ini ya. Nanti saya lanjutkan rekamannya dan saya kirim ke kalian lewat WhatsApp group ya. Baik, untuk sementara itu saja dulu dari saya ya. Terima kasih sekali lagi.
sama-sama belajar. Saya tahu kalian juga banyak menemukan kegelisahan-kegelisahan yang lain ya, itu nggak apa-apa ya. Usahakan bisa memberdayakan apa yang ada di dalam diri kita dulu, supaya kita bisa benar-benar mengembangkan diri ya, bukan mengembangkan AI-nya Google. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar sama des. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Sama sensei. Sip. Saya ini dulu close dulu ya, maaf. Terima kasih. Mas. Baik, saya lanjutkan feedbacknya untuk Hong Yakut Suyakut tugas yang pertama ini tentang moshi-moshi ya. Mohon maaf tadi di perkuliahan tidak bisa sampai selesai ya. Saya lanjutkan feedbacknya untuk kalimat ketiga ini. Motomoto wa denwa no aite ni kore kara nanika o iimasu yo toいう意味でmoshimasu to itte imashita. Jadi ada yang biru-biru ini saya tandai bahwa ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi kenapa yang ini saya tandai biru? Karena pada dasarnya kalau teimashita ini berarti menggambarkan, kalau teiru itu kan macam-macam ya yang artinya. Nah, salah satunya adalah menggambarkan sebuah kebiasaan. Nah, karena di sini bentuknya lampau, berarti hal ini yang ditunjukkan di sini itu adalah sebuah kebiasaan yang terjadi dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi nah, untuk menggambarkan kebiasaan ini dalam bahasa Indonesia kan macam-macam ya. Bisa juga dulu biasanya gitu ya, mungkin juga bisa seperti itu ya, moto-moto pada awalnya gitu ya. Nah, terus di sini mungkin banyak yang bingung juga gimana menyusun bahasa Indonesianya ya. Banyak sekali yang mungkin bingung ini gimana nih urutannya gitu ya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah pertama, kalau bingung bisa harfiah dulu ya, terjemahan harfiah dulu atau literal translation. Setelah literal translation ini saya pikir ini yang terjadi di sini itu semua literal translation ya, mungkin ya. Atau tahap setelah literal translation itu terjadi. Jadi penyesuaian tahap pertama. Nah, apa yang mesti kita lakukan adalah kembali lagi membaca lagi gitu. Apakah ini sudah lengkap semua ya? Misalnya kayak awalnya mengatakan moshi-moshi. Berarti sekarang ada yang mau saya katakan kepada lawan bicara di telepon gitu. Ini mungkin bagian ini yang perlu diperbaiki ya, karena kalau ditulis dengan katakan ada hiragana dan kanji ada kemungkinan nggak dipahami. Terus teman ini juga sebenarnya IT itu bisa juga diartikan teman, hanya saja dalam konteks ini sepertinya lebih cocok lawan bicara gitu ya. Terus ada juga yang dimaksud untuk menjawab lawan bicara di telepon adalah, nah ini bahasa Indonesianya belum jadi sebuah bahasa Indonesia yang efektif mungkin ya, jadi ada campur-campur gitu ya. Terus di sini juga ada penerjemahan dari moshimas yang mungkin sebenarnya nggak perlu. Terus mulai sekarang ini berkatalah sesuatu. Nah, ini berkatalah, kalau berkatalah itu kan perintah ya, jadi kita balik lagi ke sini, sebenarnya di sini bukan perintah ya, sebuah pernyataan ya, jadi mungkin ini tidak perlu ya. Mulai sekarang ini mau korekara itu mungkin dari sekarang gitu kali ya, mungkin lebih mudah seperti itu. Terus pada awalnya mengucapkan yang ini ya, moshimas kepada lawan bicara lewat telepon yang artinya ada apa. Nah, yang artinya ada apa. Nah, ini sebenarnya tidak mencerminkan ini. Nah, korekara nanika o iimasu yo, artinya begitu ya. Artinya dari sekarang saya mau ngomong sesuatu loh gitu. Kasarnya kan gitu ya. Jadi silakan bisa dipertimbangkan lagi. Terus untuk nomor 4, sorega nagakute iinikui node ya dandang mijikaku natte moshi-moshi ni natta to iwarete imasu. Jadi dikatakan bahwa begitu ya, dikatakan bahwa gitu ya. Jadi jangan lupa bagian yang pentingnya ya. Jadi ini juga penting, kenapa? Karena setelah saya melihat hasil penerjemahan, ini kan mijikaku naru, menjadi pendek. Nah, kalau diterjemahkan jadi dipendekkan, ini dipendekkan itu berarti ada kesengajaan untuk memendekkan itu gitu ya. Nah, sementara kalau mijikaku naru itu menjadi pendek, itu bukan berarti ada
orangnya itu ada apa ya? Ada niat untuk memendekkan itu, jadi dipendekkan kan gitu ya kalau dipendekkan. Nah, masalahnya tidak ada, dan tidak ada itu tidak bisa dinilai dari sini ada atau tidaknya begitu loh. Ada intensitas apa sih namanya? Ada niatan mau memendekkan atau tidak. Ada niatan mau memendekkan ini atau tidak kan tidak bisa dinilai dari kalimat ini. Jadi agak sulit untuk diterjemahkan jadi dipendekkan atau dipersingkat ya. Karena orang Jepangnya ini tidak ada niatan mau memendekkan itu gitu. Jadi mengalir begitu aja. Nah itu juga tercermin di bahasa Jepangnya Meijikaku naru. Kalau Meijikaku naru itu menjadi pendek gitu ya. Bukan memendekkan tapi menjadi pendek. Kalau memendekkan kan Meijikaku suru gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Terus ini juga sepertinya tidak diperhatikan di kalimat-kalimat yang saya munculkan di sini ya. Dikatakan bahwa gitu ya. Kalimat ini panjang dan sulit diucapkan sehingga gitu mungkin ya. Jadi bukan orang Jepang bukan berarti mereka menyingkat ya, bukan berarti mereka memendekkan, bukan berarti mereka mempersingkat ya, bukan. Tapi karena kondisinya jadi secara alami memendek begitu. Ya, jadi itu harus tersampaikan di hasil terjemahannya ya. Jadi kalau misalnya diterjemahkan seperti ini, oh berarti dulu orang Jepang ada usaha untuk memendekkan ini gitu. Kan sebenarnya tidak bisa menilai ya hal itu dari tulisan ini. Jadi mungkin jadi beresiko sebenarnya ya kalau seperti ini. Oke, terus nomor 5 ya, tokorode nihon. Nah, ini tokorode juga ada yang pakai bahasa Inggris. Nah, ini udah ya ini kan terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, jadi mohon konsisten ya. Silakan cari. Ya. Jadi kadang setelah melalui proses penyesuaian gitu ya. Mungkin memang ya ada hal-hal yang tidak perlu tidak perlu dicerminkan di bahasa targetnya gitu dalam hal ini bahasa Indonesia ya, seperti by the way tokorode kan di sini kalian nerjemahinnya ngomong-ngomong gitu ya. Nah, nanti penyesuaian ini juga akan dilihat secara keseluruhan. Misalnya sudah jadi nih bahasa Indonesianya, terus kita baca lagi gitu. Terus misalnya kan nanti pasti ada yang janggal gitu, ada yang jomplang gitu. Bahasanya harus seragam ya, bahasanya formal. Ini kayaknya bahasanya formal nih, jadi mesti disamakan semua. Jadi harus bahasa formal juga yang lain gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong itu kan bukan bahasa formal ya, bahasa kasual, bahasa percakapan sehari-hari. Nah, ini harus ditemukan solusinya gitu ya. Jadi harus cari alternatif yang lain gitu ya. Oke, terus ini juga tahun ke-23 era Meiji. Nah, ini ada kemungkinan ada orang Indonesia ketika baca ini tuh nggak paham ini kapan gitu ya. Jadi bisa juga menghitung ya. Misalnya Meiji Nijusannen itu tahun berapa sih kalau di di kalender barat gitu ya. Itu akan muncul sebenarnya kalau di Google. Cari di Google ya. Meiji Nijusannen. Seireki itsu desu ka gitu ya. Seireki itu yang kalender barat ya, Seireki itu kalau ditulis. Seireki. Nah, kayak gini, Seireki gitu ya. Seireki. Nah, ini Seireki nannen. Nah, nanti akan muncul. Tapi saya sudah menerjemahkan ya, nanti kita lihat hasil terjemahan saya. Ini untuk memudahkan, dan untuk memudahkan ini tahun berapa sih kalau di Masehi, maksudnya yang biasa gitu ya, kalender barat ya. Kita kan pakai kalender barat ya, tahun 2021 itu kan kalender Seireki ya. Terus di sini juga yang perlu diperhatikan adalah ini, tsukawareru you ni natta. Jadi ada ini, kalau tsukawareru you ni natta itu menggambarkan sebuah proses dari yang tadinya tidak pakai, sekarang menjadi digunakan, dipakai gitu ya. Jadi kita harus berusaha bisa mewujudkan itu ya. Ini juga boleh, ini sudah digunakan gitu ya. Sejak itu terus
ya. Terus nomor 6, hajime no koro wa, pada awalnya oke ya. Denwa o kakeru toki, nah orang yang menelpon ya, ini ya. Orang yang menelpon itu apa ini? Moshi moshi dewa naku, mazu oi oi to aite ni koe o kakete. Nah, koe o kakeru itu bukan mengeluarkan suara. Kalau mengeluarkan suara itu koe o dasu to kan. Koe o dasu. Kalau koe o kakeru itu menyapa ya, menyapa. Koe o kakeru, menyapa. Iya, tapi tidak mesti diterjemahkan menyapa, karena menyapa dalam bahasa Indonesia itu ya memberikan sapaan kepada orang lain gitu ya. Koe o kakeru, menyapa, mengajak ngobrol. Kalau koe o kakeru itu sebenarnya maknanya banyak juga. Koe o kakeru itu bisa menyapa, bisa mengajak ngobrol, ya, bisa apa lagi? Mungkin ada interpretasi yang lain juga ya. Oke, jadi memanggil. Kalau memanggil itu yobu toka desu ne, yobidasu toka. Jadi itu akan berbeda lagi. Kalau koe o kakeru itu seperti yang tadi saya sampaikan, menyapa atau mengajak bicara ya, atau bicara gitu. Terus ya, koe o kakete kara hanashi o hajimeta toいうことです. Jadi pada awalnya gitu ya, orang yang menelpon itu memulai pembicaraan dengan menyapa lawan bicaranya dengan kata pertama, dengan kata oi oi, bukan dengan kata moshi moshi, mungkin gitu ya. Saya juga ini sebenarnya sudah menerjemahkan, nanti tinggal dilihat aja. Jadi silakan awalnya literal translation dulu, terus ada penyesuaian 1, penyesuaian 2 gitu ya. Setelah diterjemahkan itu pasti harus dilihat lagi secara keseluruhan. Itu ya, jadi tidak bisa selesai terjemahin udah selesai gitu aja, nggak bisa, harus ada preview, ada review lagi, review 1, review 2 gitu ya. Itu ya. Nah, ini hasil pekerjaan saya ya. Saya tidak terjemahkan ininya, moshi-moshi saja ya, judulnya moshi-moshi. Pada saat menelpon dalam bahasa Jepang, kata pertama yang diucapkan adalah moshi-moshi. Kenapa kata moshi-moshi ini digunakan? Awalnya dulu kata moshimas digunakan kepada lawan bicara di telepon dengan maksud saya mau mulai bicara loh. Dikatakan bahwa karena terlalu panjang dan sulit diucapkan, frase moshimas ini lama-kelamaan memendek. Lama kelamaan apa tadi? Dangdang. Nah ini ya, dangdangnya jangan lupa ya. Di sini kayaknya belum ada yang mencerminkan ini ya, dangdang. Lama kelamaan memendek dan menjadi moshi-moshi. Di Jepang, telepon mulai digunakan ini, tsukawareru you ni naru. Mulai digunakan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1890. Nah, ini saya sudah cari ya, Meiji Nijusannen itu kapan. Terus pada awalnya orang yang menelpon memulai pembicaraan. Nah, ini saya kasih gini dengan lawan bicaranya, bukan dengan kata moshi-moshi, melainkan dengan kata oi-oi gitu ya. Ini hasil terjemahan saya. Silakan bisa dijadikan referensi, tapi bukan kunci jawaban ya. Mohon diperhatikan bahwa apa yang saya kerjakan di sini bukan kunci jawaban ya. Jadi saya menghargai persepsi masing-masing, menghargai sudut pandang masing-masing mahasiswa ya. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang memang harus dihindari, seperti apa tadi ya, mana nih yang dipendekkan, dipersingkat itu kan karena sudah menjauh dari ininya ya, atau apa namanya, mijikaku naru gitu ya. Gitu. Jadi dengan memperhatikan feedback saya hari ini, diskusi tadi kita di awal ya, mohon direview kembali hasil terjemahan kalian. Dilihat lagi, lihat punya saya sebagai referensi, lihat punya teman-teman apa tadi diskusi tadi bersama teman-temannya ya, didengarkan lagi. Terus kembali lagi ke melihat hasil terjemahannya kalian sendiri, terus dilihat secara keseluruhan apakah dari sisi bahasa Indonesia ini sudah oke atau belum gitu. Tadi kan saya sudah menyampaikan bagian-bagian pentingnya ya. Dicek lagi apakah bagian-bagian penting itu ada atau tidak ya. Terus silakan diperbaiki berdasarkan feedback hari ini.
Terus sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan kunci jawaban. Ya, sekali lagi bukan kunci jawaban. Silakan kalian berdasarkan feedback hari ini, diskusi hari ini, pikirkan kembali apa yang lebih terjemahan seperti apa yang lebih pas gitu loh. Pasti ada yang lebih baik dari saya gitu loh. Ini bukan yang paling bagus, bukan ya. Mohon diingat lagi, bukan yang paling bagus. Ini hanya sebatas referensi. Nanti siapa tahu setelah merenung lagi ya, menemukan formula yang lebih pas gitu ya. Formula yang lebih pas. Nah, nanti silakan hasil reviewnya itu ditulis ya. Ditulisnya boleh kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau boleh berupa paragraf aja, nggak apa-apa, bebas, yang penting ada gitu ya. Sama judulnya, jangan lupa judulnya ya. Oke. Baik, itu saja feedback yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa memberikan feedback satu persatu setiap mahasiswa. Karena itu satu mahasiswa aja saya bisa pernah ya, itu hampir mungkin 15 menit lebih ya, 20 menit ya kalau nggak salah. Jadi dan setiap mahasiswa itu punya karakter sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang sampai setengah jam juga pernah. Jadi itu sangat tidak realistis begitu dalam perkuliahan ini. Jadi mohon bisa saling memudahkan. Nanti kalau kalian dalam pekerjaan kalian juga pengen dipermudah sensei, nah silahkan bicara juga ke saya juga kan bicara ya ke kalian, saya dengan begini pekerjaan saya jadi mudah. Nah nanti silakan kalian juga bisa menyampaikan apa yang menurut kalian lebih baik gitu, supaya kita bisa mencapai segala sesuatunya dengan lebih maksimal ya. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih ya, mohon diperhatikan lagi, nanti direview lagi. Terus submit hasil reviewnya ke Google Classroom yang sama. Jadi kalian bisa submit. Nanti di situ ada file catatan yang bahasa Jepang ya, terus sama terjemahan yang baru ya, hasil reviewnya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye.